Sama aku. Hai semuanya, kenalin nama aku Agira Indriani, NPM 2313023052, Program Studi Pendidikan Kimia. Petualangan dimulai. Kalian pernah gak sih ketemu sama orang yang menganggap bahwa bahan kimia itu beracun lah, berbahaya, bahkan mematikan? Bahkan ada loh orang yang hanya ingin membeli produk herbal dengan bertuliskan tanpa bahan kimia. Padahal tidak semua bahan kimia itu berbahaya. Bahan kimia juga biasanya dapat membantu kita untuk hidup loh. Contohnya, udara kita untuk bernapas saat ini. Dan juga air yang selalu kita minum setiap hari. Nah, itu juga merupakan bahan-bahan kimia loh. Ada juga nih bahan kimia yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu kalsium, iodin, fosfor, sodium, magnesium, kalium, zinc, klor, dan selenium. Karena semua itu ada di makanan kita sehari-hari, yaitu nasi. Artinya, dari kamu makan, minum, bahkan bernapas aja, semuanya berhubungan dengan kimia. Supaya kamu lebih sayang sama kimia, mari kita mempelajarinya lebih dalam. Kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia, yang artinya perubahan materi. Istilah ini muncul pada tahun 700 hingga 778 Masehi. Pencetusnya yaitu adalah Jabir ibn Hayyan, seorang the father of Arab chemistry. Beliau dan ilmuwan lainnya menemukan banyak senyawa, ada alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Pada tahun 1803, John Dalton menemukan tentang teori atom, yaitu dia menjelaskan bahwa atom adalah partikel dasar penyusun materi. Jadi, semua yang ada di sekitar kita mengandung atom-atom di dalamnya. Pada saat itu, berkisar 1800-an, ada 30 unsur yang sudah ditemukan. Unsur itu merupakan satu jenis atom. Lalu, karena teori tersebut, atom-atom berkembang, ditemukan sekitar lebih dari 30 unsur, yaitu menjadi 80 unsur, dan lebih dari 100 unsur sampai sekarang. Nah, unsur-unsur ini disebut dengan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Pada dasarnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang rekayasa materi. Rekayasa materi adalah mengubah materi satu menjadi materi lain. Sebelum itu, seorang ilmuwan harus mengetahui dulu susunan dan struktur dari materi sebelum melakukan rekayasa materi. Ilmuwan juga harus tahu bagaimana suatu susunan materi dapat berubah ketika perubahan lingkungan terjadi. Susunan materi? Apa sih susunan materi itu? Kita mengambil contoh air dan alkohol. Air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sedangkan alkohol terdiri dari 2 atom karbon, 5 atom hidrogen, dan 1 OH. Air jika disiramkan kepada api, apinya akan padam. Sedangkan kalau alkohol disiramkan ke api, apinya akan semakin membara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin jika orang yang tidak peduli dengan kimia akan menjawab, memang seperti itu. Tetapi, kita akan mencari tahu. Hal ini karena alkohol memiliki ikatan yang tidak stabil, sehingga dia gampang terputus ke udara, sedangkan
H2O memiliki ikatan yang stabil, sehingga tidak mudah untuk terputus ke udara. Hal ini berdekatan dengan susunan materi tadi. Selain susunan materi, kita juga harus mempelajari struktur materi, yaitu bagaimana atom-atom saling terikat. Contohnya intan dan grafit. Mereka sama-sama tersusun atas atom karbon, tetapi keduanya sangat berbeda loh. Mengapa demikian? Karena strukturnya juga berbeda. Intan memiliki atom karbon yang terikat oleh 4 atom karbon lainnya, atau bahasa kerennya disebut tetahedral. Ini ikatannya sangat kuat, menjadikan intan bentuknya keras. Berbeda dengan grafit. Grafit mengikat atom karbon yang terikat oleh 3 atom karbon, atau disebut juga dengan heksagonal, yang mana ikatan ini lemah, strukturnya tersusun dari 3 lapis, seperti kartu. Itu menyebabkan grafit menjadi tidak kuat. Menurut susunan partikelnya, materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal merupakan partikel yang terdiri hanya satu jenis, bisa berupa unsur atau senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak bisa diurai lagi menjadi zat yang lebih sederhana dan hanya tersusun dari satu jenis atom. Contohnya, atom hidrogen yang tersusun dari atom H, karbon tersusun dari atom C, dan oksigen tersusun atas atom O. Sedangkan senyawa artinya kumpulan dari unsur-unsur. Jika unsurnya sejenis seperti H2, O2, dan N2, itu disebut sebagai molekul unsur. Sedangkan untuk atom yang berbeda seperti H2O dan alkohol itu bernama molekul senyawa. Sedangkan campuran adalah suatu gabungan zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia, terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Campuran heterogen terdiri dari 2, yaitu suspensi dan koloid. Suspensi adalah di mana campurannya dapat dilihat oleh mata. Sedangkan jika koloid, campurannya tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi ketika memakai mikroskop baru terlihat campurannya. Contoh koloid yaitu susu, santan, dan mentega. Hal yang paling penting dalam kimia sebenarnya adalah perubahan materinya. Kita pasti udah sering banget ngeliat perubahan materi, baik itu secara alamiah maupun buatan. Penyebab perubahan materi bisa karena pemanasan, pembusukan, pembakaran, atau karena dicampur dengan zat lain. Sifatnya ada yang sementara dan ada juga yang permanen. Ada 2 jenis perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika inilah yang sering kita lihat. Nah, di perubahan ini bersifatnya sementara dan tidak mengalami perubahan zat, hanya mengalami perubahan wujud saja. Wujud zat ada yang cair, padat, dan gas. Perubahan wujud dari cair ke padat dinamakan membeku. Contohnya adalah es batu. Perubahan dari wujud padat ke cair dinamakan mencair. Contohnya, saat es krim dikeluarkan di dalam suhu ruang akan menjadi cair. Dari padat ke gas dinamakan menyublim. Contohnya adalah AC. Dari wujud gas ke padat dinamakan deposisi. Contohnya terjadinya salju. Lalu dari gas ke cair dinamakan pengembun. Contohnya adalah embun di pagi hari. Lalu dari cair ke gas dinamakan menguap. Contohnya saat kita menjemur pakaian. Pakaian yang kita jemur akan menguap terkena sinar matahari. Jenis perubahan lainnya yaitu perubahan kimia, yang mana zatnya berubah dan sifatnya permanen.
Contohnya seperti susu fermentasi, paku yang berkarat, dan korek api. Perubahan kimia biasanya ditandai dengan timbulnya gas, perubahan warna, terbentuk endapan, dan perubahan suhu. Intinya, pasti ada zat baru yang terbentuk. Perubahan kimia ini banyak dimanfaatkan di industri untuk membuat produk yang memiliki daya jual. Contohnya, mengubah minyak kelapa menjadi mentega. Oke, itulah tadi petualangan kita pada video kali ini. Kita sudah belajar tentang pencetus ilmu kimia, materi, penggolongan materi, dan perubahan materi. Kita dapat belajar dengan cepat untuk perubahan materi ini dengan mengamatinya langsung di kehidupan sehari-hari maupun di laboratorium. Agar kalian lebih memahami materinya, kerjakan soal-soal berikut.